Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Jumpa lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Di sore hari ini kebetulan kita ada aktivitas giling rumput hijauan. Nah, kebetulan hari ini memang aritnya lumayan banyak, jadi sebagian kami silase. Nah, ini yang separuh sudah digiling. Dan ini sudah dibiarkan beberapa saat untuk diangin-anginkan. Nah, di sini kami menggunakan campuran bahan keringnya konsentrat, ada juga sedikit bekatul atau dedek, sahabat saya. Jadi kalau untuk campuran nggak harus jenis-jenis tertentu, yang penting itu bahan kering. Kalau memang bisa, itu diusahakan bahan yang memang kandungan nutrisinya bagus untuk melengkapi nutrisi di pakan yang kita buat. Nah, sahabat saya, nah ini di sini kita dibantu oleh Mas Tommy. Nah, kebetulan Mas Tommy ini adalah yang membantu aktivitas kami di kandang. Jadi ini langsung saja kita masukkan ke dalam tong. Tapi sebelum kita masukkan itu, memang kita taburkan dulu bahan kering untuk sebagai alas bawahnya, sehingga saat kadar air itu turun tidak ada pengendapan air di dalam tong. Nah, biasanya memang kami menggunakan hanya sentrat saja, cuman kebetulan hari ini kami ada bekatul, jadi ya kita tambahkan bekatul sedikit-sedikit, sekedar untuk melengkapi saja. Seandainya nggak ada bahan keringnya, konsentrat maupun nggak ada bekatul, itu bisa saja tanpa menggunakan bahan kering pun bisa. Dengan catatan rumputnya harus kita layukan dulu minimal 1 hari. Kalau mau maksimal memang harus lebih dari 1 hari untuk mendapatkan hasil yang benar-benar kadar airnya pas untuk kita bikin silase. Kalau untuk campuran bahan keringnya itu nggak harus banyak ya, sahabat Jaya. Apalagi kalau memang bahan yang mau kita silasekan itu sudah layu atau kita arit pagi dan kita giling sore, itu memang tidak harus terlalu banyak, dan sifatnya nggak wajib juga kalau memang kadar airnya sudah turun. Hanya saja bedanya kalau kita tambahkan bahan kering seperti konsentrat, yang pertama bahan kering itu berfungsi untuk membantu menyerap kadar air yang ada di media atau ada di rumput yang kita silasekan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menambah kandungan nutrisi yang ada di pakan yang mau kita buat. Nah, yang ketiga, fungsinya untuk mengisi rongga-rongga di wadah drum. Pada saat dipadatkan itu, kalau memang hanya rumput saja, itu kan tidak bisa benar-benar maksimal padatnya. Nah, fungsinya bahan kering di sini itu juga untuk mengisi rongga-rongga yang ada di dalam drum, sehingga tidak ada udara di dalamnya dan proses fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, sebagai catatan, di dalam drum itu benar-benar harus dipadatkan ya, sahabat saya. Jadi semakin padat itu semakin bagus. Nah, dengan kita padatkan itu kita juga tahu bahwa yang kita injek itu kalau memang masih terasa agak basah di kaki, itu berarti kadar airnya masih lumayan tinggi. Nah, itu sebaiknya setelah 1 sap kita injak-injak, itu wajib kita taburkan kembali
bahan kering apapun itu jenisnya. Kalau memang ada konsentrat, kalau tidak ada konsentrat ya dedek pun bagus. Jadi kalau memang masih agak basah itu bisa ditaburkan. Nah, fungsinya memang untuk memaksimalkan hasil. Jadi kalau memang terlalu basah itu meminimalisir kegagalan di dalam kita membuat pakan silase. Nah, sahabat Jaya, kalau udah penuh seperti ini, nah atasnya, lapisan paling atas ini diberi bahan kering, baik itu konsentrat maupun dedek. Jadi mana yang ada saja, kalau adanya dedek ya dedek, kalau adanya sentrat, adanya tepung onggok, adanya rendeng kangkung, yang jelas bahan kering yang bisa untuk penyerapan kadar air. Nah, kalau udah full seperti ini nanti kita tinggal nutup saja dengan plastik dan kita ikat dengan karet yang benar-benar kuat sehingga kita bisa pastikan bahwa udara dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam atau bocor. Dan apabila sudah kita simpan seperti ini, udah kita peram seperti ini, nah ini kalau kita hanya sekedar mau membunuh bakteri-bakteri yang ada di media, itu 5 hari saja itu sudah bisa diberikan. Tapi kalau kita mau maksimal nutrisinya, itu akan lebih baik kalau kita peram selama 21 hari. Nah, setelah dibuka, setelah jadi, kalau memang nggak sekali makan nggak habis, itu bisa ditutup dan ditali yang rapat kembali. Begitu seterusnya sampai pakan habis. Nah, sahabat Jaya, mudah sekali kalau kita hanya sekedar mau bikin pakan silase, pakan sipan, itu nggak perlu repot dan nggak perlu pusing-pusing. Insya Allah dengan cara ini 98% berhasil. Yang udah kita praktekkan selama ini memang untuk tingkat kegagalan kita sangat kecil sekali. Kurang lebih ini saja sahabat Jaya, semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari video ini. Nah sahabat Jaya, jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.